warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damarjati Pranandaru. Saya bersekolah di SDIT Andalusia. Saya akan menceritakan tentang cerita rakyat Cinderelas. Pada suatu hari, ada sebuah kerajaan Jenggala yang dirajai oleh raja yang bernama Raden Putra. Di kerajaan sana ada permaisuri yang baik hati dan selir yang cantik. Tapi kecantikan selir tak seperti hatinya. Dia sangat iri kepada permaisuri yang baik hati. Hingga suatu hari, selir beridekan dengan menyewa tabib untuk berbohong. Selir pura-pura sakit dan selir kesakitan dan memanggil tabib itu. "Oh, sakit." Dan dia memanggil tabib itu. Dan tabib mengatakan, "Wahai baginda, ada yang meracuni selir Anda." Langsung si selir berkata, "Yang meracuniku ada permaisuri yang baik hati. Dia mengasihku racun di minumanku. Hukumlah dia, Raden Putra." Dan raja pun sangat marah mendengar kata-kata selir. Dan dia menyuruh patih untuk membunuh permaisuri yang baik hati di hutan belantara. Patih tahu kalau selir berbohong. Dia menangkap seekor kelinci dan mengolesi darahnya di pedangnya dan mengambil sebuah selendang. Dan dia berkata kepada permaisuri, "Wahai permaisuri, aku tahu kalau kau telah dibohongi dengan selir. Maka aku mengambil selendang ini dengan mengolesi darah kelinci di pedangku ini. Dan aku akan pulang di kerajaan dan berbohong kalau kau telah dibunuh. Aku tidak bisa membantumu sekarang ini. Hiduplah di hutan ini. Maaf permaisuri yang baik hati." "Baginda Raja, aku telah membunuh permaisuri yang baik hati yang telah melakukan dosa. Dan inilah selendang dan darah yang telah terbekas di pedangku." Dan kita lanjut ke cerita permaisuri. Permaisuri ketakutan di hutan belantara. Sendirian di hutan, dia ketakutan dan membuat rumah. Dan dia melahirkan seorang anak laki-laki yang gagah, diberi nama Cinderelas. Cinderelas sudah terbiasa hidup di hutan. Dia berteman dengan hewan. Dan di suatu hari, Raja Wali temannya menjatuhkan sebuah telur berwarna emas. Dan Cinderelas, telur, wow, telurnya berwarna emas. Dan ditetaskannya selama 3 minggu. Dan menjadi anak ayam kecil mungil yang imut. Seperti ini. Dan anak ayam itu menjadi ayam jago yang besar, kuat. Paruhnya bagaikan paruh Raja Wali yang kuat dan kokoh. Dan kakinya bagaikan kaki Raja Wali yang tajam, siap mengambil apapun. Sayapnya lebar bagaikan sayap Raja Wali. Tapi kokokannya beda dengan suara ayam-ayam yang lain. Suara kokokannya adalah, "Kukurut! Tuanku Cinderelas hidup di hutan belantara. Ayahnya Raden Putra, Raja Jenggala." Cinderelas terkejut melihat kokokan ayam itu. Dan dia bertanya kepada ibunya. Dan ibunya pun menceritakannya.
Dan karena hal itu, Cinderella jadi pengen untuk ke kerajaan Jenggala menemui Raden Putra Raja Jenggala. Dan di tengah perjalanan, Cinderella melihat ayam jago bertarung satu sama lain. Dan orang yang bertarung ayam jago itu melihat Cinderella membawa ayam jago. Jadi dia menantang Cinderella. "Hei kau anak muda, berani kau menantang ayam jagoku yang kuat dan kekar ini?" Dan Cinderella pun ragu-ragu. Dan dia berpikir, mungkin aku harus menerimanya. Dan dia menerima tantangan itu. Ayam jago Cinderella bertarung hanya dalam beberapa menit. Ayam jago punya orang itu kalah. Dan kalah ayam jago yang lain itu. Orang-orang lain terkejut bahwa punya ayam jago yang dipunyai dengan anak kecil itu kuat melawan ayam jago yang punya orang besar yang sering menang. Dan berita Cinderella sampai ke telinga raja. Raja pun mendengarnya dan memanggil Cinderella untuk ditantang dengan ayam punya ayahnya Raden Putra Raja Jenggala. "Pengawal, cari anak yang bernama Cinderella dan juga ayamnya. Bawa dia ke sini sekarang juga." "Siap Baginda Raja. Ayo teman-teman, cari anak yang bernama Cinderella dan ayamnya. Ayo." Dan orang-orang itu mencari Cinderella. Dan Cinderella pun ditangkap bagaikan tahanan. Sampai di kerajaan Jenggala, di istana Raja Raden Putra ayahnya Cinderella itu, Baginda Raja berkata, "Oh, ternyata kau anak muda itu. Beranikah kau melawan ayam jagoku ini yang belum ada tandingannya sampai sekarang? Kalau kau kalah, berikan ayam jagomu. Tapi kalau kau menang, kuberikan setengah kekayaan kerajaanku ini. Apakah kau berani?" Dan Cinderella berpikir, "Aku menerima bertanding melawan ayam jago milik Baginda." Akhirnya bertandinglah ayam milik Baginda dan Cinderella. Bertanding satu sama lain, menyatu satu sama lain, serang-serangan, sampai akhirnya hanya dalam beberapa menit Cinderella menang dan punya Baginda telah kalah. Baginda terkejut dan semua pengawalnya terkejut melihatnya. Saat sejak ini ayam jago milik Baginda belum pernah dikalahkan, tapi dikalahkan dengan ayam jago yang dimiliki dengan anak yang kecil. Semua terkejut dan para rakyat pun senang. Ya, yang menang adalah Cinderella. Kami memang benar, yang menang adalah Cinderella yang tak ada tandingannya sampai sekarang. Raja dan pengawalnya sedikit kecewa. Aduh, kenapa aku berkata memberikan setengah kekayaanku? Dan tiba saatnya, saat raja sudah agak menyesal, dia berbisik kepada ayam jagonya. Dan beberapa menit kemudian ayam jagonya berkokok, "Tuanku Cinderella hidup di hutan belantara. Ayahnya Raden Putra Raja Jenggala." Raja terkejut mendengar itu dan berkata, "Apakah betul?" Raja bertanya. "Ya," kata Cinderella. Dan raja pun memeluk Cinderella dan berkata, "Maafkan aku Cinderella.
dan dia maaf berkali-kali. Ayo nak, kita pergi ke tempat ibumu. Apakah ibumu masih hidup? Aku ingin meminta maaf kepadanya. Dan Cinderella berkata, iya ayah, ayo kita pergi ke tempat ibu menunggu. Sampai di hutan, permaisuri itu pun terkejut. Raja dan para pengawalnya menemui permaisuri itu. Dan raja bertanya, Patih, apakah kau sudah bilang membunuhnya? Dan Patih pun menceritakan semuanya dan Selir yang berbohong. Hingga akhirnya raja sangat marah dan memerintah untuk mengurung Selir selama-lamanya. Akhirnya Cinderella dan kedua orang tuanya hidup bahagia di kerajaan Jenggala. Demikianlah cerita saya tentang Cinderella. Bisa diambil hikmahnya ya teman-teman. Dan kami mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga teman-teman terhibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.